ところで何してるの？ミノ、これは手袋とあったけーく。おかえり、ばあ様は綺麗に決まっとろうが。じい様がいい男なのは当然。それを他の女の注目に。難しいべ。トラさんだ。あんた。おじいちゃんのお墨付き。これはあくまでいや、お嬢様だとよ。お待たせしました。Kenapa tuh anaknya? Nggak tahu, mungkin strateginya gagal tadi. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada kakek nenek sekarang. Yo bari kabare, teng briki admin pada ngalur cerita anime ongoing 2024 yang berjudul Jisan Basan Wagairu Season 1 yang menceritakan seorang kakek dan nenek yang kembali menjadi muda. Cus, gak usah basa-basi lagi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, push like jika ingin dilanjutkan dan mari kita katakan password kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kepensing. Sebelum lanjut, admin beritahu Rek kalau anime ini ceritanya agak meloncat-loncat, maka fokuslah. Oke lanjut, kisah 1. Cerita dibuka ada dua pasang suami istri yang sudah tua, di mana mereka berdua berhayal bisa menjadi muda kembali. Karena sang kakek di waktu muda dulu begitu miskin sampai tidak bisa mengajak istrinya pergi bulan madu. Namun sang nenek mengungkapkan kalau begini saja sudah cukup kok. Kemudian mereka berdua menuju ke pohon apel perayaan pernikahan mereka. Terlihat pohon itu sudah hampir saja tumbang karena terkena angin topan sebelumnya. Tapi mereka berdua berusaha menyelamatkan pohon itu. Akan tetapi mereka berdua dikagetkan nih karena ada apel emas yang tumbuh di pohon itu. Sehingga di malam harinya kita diperlihatkan sang kakek yang sebelumnya tua menjadi muda. Tak hanya kakek, nenek pun juga berubah menjadi muda. Dan inilah Jisan Basan Wagairu. Kemudian kita melompat ke sore harinya. Datang cucu mereka yang bernama Mino, yang kaget melihat kalau kakek neneknya menjadi muda kembali. Ya meskipun agak kaget, tapi pada akhirnya Mino mulai terbiasa dan malah kepincut dong dengan kegantengan sang kakek. Pensing. Kemudian saat pulang, ia memberitahu ayah kalau kakeknya menjadi muda kembali. Sontaklah ayahnya kaget tidak percaya. Lalu kita melihat sang kakek berolahraga dengan teman-teman seumurannya, di mana para istri-istri temannya sangat gembira nih melihat kegantengan sang kakek sampai melungu. Sehingga sang kakek menjadi populer di sana. Tak hanya sang kakek, sang nenek pun juga populer nih di kalangan para cowok-cowok. Kek, sadar kek, udah tua kek. Kemudian kita berpindah ke rumah ayah Mino yang bernama Yoshiaki. Kaget dong melihat ayahnya yang menjadi muda kembali. Makanya ketika para anak cucunya melihat kakek kembali muda, membuat mereka kebingungan sendiri. Bahkan Takahiro heran melihat anaknya yang kepincut melihat kegantengan kakeknya, ayahnya maksudnya. Meskipun pada akhirnya kisah romantis mereka berakhir dipukul oleh sang nenek. Ya, mereka harus percaya orang tuanya kembali menjadi muda. Hai, Mino mo iko da be. Lalu kita melihat komunitas para kakek-kakek yang mengikuti turnamen olahraga tahunan, di mana di tahun ini mereka agak sedikit kena mental nih karena musuhnya adalah kakek yang mengajak cucunya. Namun mereka kembali percaya diri ketika kakek Saito muncul dengan badan kekarnya. Ampun suhu, ampun suhu, ampun suhu. Dan singkat cerita, perlombaan itu pun dimulai, di mana kakek yang bernama Paicho membawa cucu-cucunya. Awalnya mereka ketawa
Pertiwi senang nih akan memenangkan perlombaan ini. Namun Paijo kaget ketika para kakek bilang kalau mereka punya kartu andalan juga, yaitu pasangan Saito dan Nenek Inu. Dan ketika melihat musuhnya, si Paijo langsung getar-getir dong. Nah, pertama-tama mereka akan berlomba tarik tambang, di mana di pertandingan ini mereka seri nih. Namun ketika sang kakek mendapatkan semangat dari sang nenek, sehingga inilah yang terjadi. Nah, di perlombaan selanjutnya, para peserta harus berpasang-pasangan membawa kunci kemenangan sambil berlari menuju ke finish. Namun ketika kakak berhati itu menduduki nomor 1, mereka tiba-tiba disalip oleh Saito dan Nenek Inu, sehingga ya, dikarenakan mereka sudah hidup bersama 70 tahun, sang kakek bisa menyesuaikan lari dari sang nenek, yang menyebabkan mereka pun menjadi menang. Lalu di perlombaan selanjutnya, sang nenek dan sang kakek selalu mendominasi jalannya perlombaan ini, sampai pada akhirnya membuat mereka bertiga pun kena mental nih. Dan ternyata Paijo pernah mengajak Nenek Inu menikah sebelumnya, namun sayangnya dia ditolak oleh Nenek Inu. Dan tiba-tiba Nenek Inu datang nih karena kakek Saito sudah populer di sana. Lalu Nenek Inu ingin memberikan mereka bertiga makanan, dan ternyata kakek Paijo sudah ditinggalkan oleh istrinya 2 tahun yang lalu. Makanya Nenek Inu mengungkapkan kalau hal itu membuatnya teringat ketika Paijo menyatakan cinta kepadanya. Sontaklah cucunya kaget mendengar pernyataan itu. Kemudian kita melompat ke sore harinya. Perkenalkan cucu dari kakek Paijo. Dia bernama Agarashi, yang disuruh untuk mengantarkan barang ke rumah kakek Saito. Namun ia malah salting dong ketika melihat Mino berada di sana, karena ia mempunyai perasaan kepadanya. Ya, ternyata mereka satu kelas nih, di mana Mino adalah cewek populer di sekolahannya, yang membuat Igarashi pun salting sendiri nih karena pertama kalinya berbicara dengan Mino. Kepesing. Di luar, kakek, nenek, dan sang ibu melihat keromantisan mereka berdua nih. Makanya ketika sesi interogasi, sang kakek baik-baik saja, tapi nenek dan sang ibu lah kok menyeramkan jir. Dan singkat cerita, setelah pertemuan itu, sekarang sang ibu dan sang nenek sudah mengikhlaskan nih jika anaknya berpacaran dengan Igarashi yang baik ini. Lalu kita diceritakan jikalau pernikahan kakek Saito dan kakek Inu itu dilandaskan karena cinta. Bahkan ketika ayah dari kakek Saito melarangnya karena sudah mencarikannya jodoh yang lain, tapi kakek Saito merubah itu semua ketika baku hantam dengan ayahnya sendiri. Bahkan setelah pertarungan itu, sang nenek datang nih mengobatinya. Romantisnya. Bahkan ketika ada cewek lain yang mendekati sang kakek, si Nenek Inu datang untuk mengusirnya dong. Sontaklah Mino ingin diperlakukan seperti itu. Dan karena sang kakek juga ingin melihatnya, sehingga sang nenek pun terpaksa melakukan kepada Mino. Dan kepensing. Kisah 2. Kita diperlihatkan ada 2 bocah yang bercita-cita bekerja di Tokyo supaya bisa mendapatkan cewek cantik di sana. Namun mereka tidak tahu kalau di desa juga ada seorang tukang kebun yang sangat cantik, yang tak lain tak bukan adalah Nenek Noi. Dan ketika mereka tak sengaja disapa oleh Nenek Noi, membuat mereka berdua pun salting sendiri nih. Kepensing. Namun mereka baru sadar kalau kakek dan nenek itu sekarang menjadi muda. Kemudian kita melompat di rumah. Di masa lalu Nenek Inu, ia menginginkan sekali bisa memakai pakaian yang modis. Dan karena sang nenek sudah menjadi muda kembali, sang kakek pun memberikannya sebuah hadiah nih. Dan saat dibuka, itu adalah baju modis yang diimpi-impikan oleh sang nenek. Lalu mereka berdua menonton film romantis anak kekinian. Tapi gara-gara adegan itu cuma ciuman,
Sang kakek tidak merasakan tertarik dong. Tapi berbeda dengan si nenek. Makanya si nenek menyuruh suaminya meniru adegan itu. Namun ia tidak merasa apa-apa sih, karena mereka kan sudah tinggal selama 50 tahun. Padahal sang nenek berbohong nih karena tidak mau melihatkan kalau dirinya salting. Kepising. Kemudian kita melompat ketika cucu kedua datang. Dia bernama Shiori. Kedatangannya ke sini karena Shiori sedang bertengkar dengan ayahnya. Tapi ia kaget ketika melihat nenek dan kakeknya kembali menjadi muda. Dan tidak diperjelaskan kalau Shiori bertengkar dengan ayahnya karena Shiori tidak ingin menjadi seorang dokter yang sama seperti ayahnya. Sebab Shiori diledekin oleh teman-temannya karena tidak mengikuti zaman. Namun untungnya semua kesedihan itu bisa ditenangkan oleh sang nenek yang mengingatkannya kalau saat waktu kecil dulu Shiori mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter untuk mengobati penyakit neneknya. Kemudian kita dibawa flashback di saat kakek mengajak nenek Inu pergi ke pantai, bukan untuk melihat pemandangan, melainkan ingin memamerkan aset nenek Inu. Maka dari itu sekarang sang nenek bingung nih harus memakai apa. Apakah harus memamerkan asetnya atau memakai pakaian yang sebelumnya diberi oleh sang kakek. Tapi Shiori datang memberitahu nih lebih bagus memamerkan aset saja. Tapi si nenek malah kabur dong. Lalu nenek Noi mendapatkan pesan dari seorang penipu yang mengaku menjadi anaknya dengan meminta sejumlah uang. Namun nenek Noi mengerti dan pintar, makanya ia pun merekam dan mengikuti alur penipu itu sampai akhirnya penipu itu pun kepergok. Alhasil setelah kejadian itu si penipu pun menyerahkan diri ke polisi. Makanya sang kakek memberitahu nenek untuk berhati-hati dengan telepon tak dikenal. Lah gak tahu siapa dalang di balik semua ini. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Mino datang mengetes penglihatan neneknya. Tapi ia malah ngeprank nih neneknya dengan menyusun kata yang membuat nenek dan sang kakek salting sendiri dong. Kepensing. Ji, Ma. Sehingga sebagai hukumannya Mino juga dihukum hal yang sama. Kemudian Mino bertanya, apakah dulu ketika muda nenek pernah bergandengan tangan dengan sang kakek? Tentu tidak, karena itu sama saja memamerkan kalau mereka berpacaran di tempat umum. Akan tetapi kejadian itu malah terjadi dong ketika mereka berdua akan menjual beberapa sayur-sayuran. Karena disebabkan cuaca tiba-tiba menjadi dingin, sang kakek berniat menggandeng tangan si nenek karena tidak memakai sarung tangan. Tapi gara-gara kakek kelamaan, alhasil si nenek pun berinisiatif duluan nih. Kemudian mereka berdua mampir ke klinik anaknya yang bernama Takahiro. Dia adalah ayah dari Shiori, di mana Takahiro kaget nih melihat orang tuanya kembali menjadi muda. Bahkan ketika dicek, kondisi ibunya dan ayahnya kembali menjadi muda. Dan lalu kita dibawa flashback ke masa lalu ketika sang nenek divonis mempunyai penyakit mematikan. Sehingga hal itu membuat Takahiro bercita-cita ingin menjadi seorang dokter demi untuk menyelamatkan ibunya. Sehingga ketika kedua orang tuanya kembali sehat, Takahiro pun sangat gembira dan tidak bisa menahan air matanya. 報われたような気がするんだ。俺がやっつけてやる。頼むよ。自慢の息子だべ。 Kemudian di masa lalu ketika angin topan terjadi, sang nenek dan sang kakek berusaha menyelamatkan pohon peringatan pernikahan mereka yang hampir saja patah. Tapi pada akhirnya dengan segala upaya pohon itu berhasil pulih kembali. Hingga pada akhirnya pohon itu mengeluarkan apel emasnya. Lalu di malam harinya sang nenek tak sengaja mengupas apel itu dong dan dimakan bersama suaminya. Tapi gara-gara hal tersebutlah mereka menjadi kembali muda. Ya, itu adalah hadiah terakhir yang bisa diberi oleh si pohon sebagai tanda terima kasih telah merawatnya. Makanya ketika mereka berdua tidur, mereka melihat sebuah jam pasir besar yang tiba-tiba terbalik dan langsung menuju ke arah mereka berdua. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka kembali ke masa muda. Awalnya mereka berdua bingung nih apa yang terjadi.
Dan sekarang adalah hari perayaan pernikahan mereka sejak 58 tahun yang lalu. Dan kakek membuat si nenek terkejut nih karena dia memberikan sepotong kue. Dan sebaliknya, nenek juga memberikan kejutan kepada sang kakek dengan membuatkan bubur merah. Ya, meskipun mereka berdua tadi sama-sama berbohong sih tidak memberikan hadiah, tapi berbohong itu malah membuat hubungan mereka semakin romantis. Lalu mereka tutup dengan memakan kue itu bersama-sama. Kisah 3. Ternyata kakek Saito dulunya putus sekolah sebab setelah lulus SD dia langsung disuruh bekerja di kebun. Sebaliknya, nenek Noi dulunya pernah sekolah di SMA impian. Namun semua itu hilang karena perang dunia yang menyebabkan ia harus pulang ke desa hingga ia harus bekerja di dalam penderitaan. Namun semua itu berubah ketika bertemu dengan kakek Saito. Ya, meskipun di kota Tokyo semua selalu ada, tapi ada satu hal yang tidak bisa nenek Ino temukan di sana. Apa itu? YTTA, hanya nenek yang tahu. Lalu kita melompat ketika Shiori datang membawakan PS3 dari ayahnya. Karena kata ayahnya ini akan menyegah demensia. Lalu ketika kakek dan nenek memainkan game itu, mereka harus menyelamatkan dunia nih dari virus para zombie. Ya, meskipun mereka sudah tua, tapi sifat kebrutalan mereka tidak main-main. Sampai mereka membabi buta menyerang para zombie itu sehingga... 家の宝箱。 Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Ya, gara-gara mereka terlalu pro, mereka sudah mendapatkan semua pialanya. Lalu Mino datang dan ia kaget karena bertemu dengan Shiori yang selalu cuek kepadanya. Padahal dulu mereka sering bermain bersama. Lalu ketika Mino bertanya apakah Shiori sayang dengan nenek dan kakeknya karena ia selalu menghabiskan waktu di rumah ini. Namun Shiori malah bilang dong, itu dulu, tapi sekarang percakapan mereka didengar oleh sang kakek dong, sampai membuat sang kakek goyang dua jari. Makanya Shiori pun menarik ucapannya kembali dan mengungkapkan kalau ia sangat sayang dengan kakek dan neneknya. Sehingga itu membuat sang kakek pun kembali senang nih. Kemudian kita melompat ketika sang kakek melihat jam pasir itu kembali. Dimana semenjak ia menjadi muda, ia berkeinginan mengajak sang nenek pergi bulan madu. Bahkan sudah disiapkan oleh anak-anaknya. Namun ia tak sengaja memutarkan jam tersebut nih, yang dimana itu malah membuat kakek menjadi tua kembali. Sontak lah, itu membuat nenek kaget nih. Tapi meskipun begitu sang kakek tidak merasakan sakitnya lagi. Tapi kakek malah takut ketika sang nenek tidak mencintainya lagi. Dan jika seseorang sudah cinta, maka fiksi pun tidak menjadi halangan. Sama seperti sang nenek sekarang, meskipun sang kakek sudah menjadi tua kembali, tapi sang nenek tetap mencintainya. Makanya nenek masih bersedia berbulan madu bersama sang kakek. Kemudian mereka kembali ke Takahiro untuk memeriksa apakah penyakit di tubuh kakek muncul kembali. Ternyata organ di dalam tubuh sang kakek berubah menjadi saat usianya sekarang. Tapi yang mengejutkan adalah sang kakek perlahan-lahan menjadi muda, namun sang nenek perlahan-lahan menjadi tua. Sehingga nenek membayangkan kalau dirinya sudah tiada meninggalkan suaminya beserta anak cucunya. Dan gara-gara hal tersebut, mereka berdua semakin romantis dong. Kepengseng. Kemudian saat di rumah, Yoshiaki sekeluarga kaget nih melihat kakek kembali menjadi tua. Meskipun begitu, tenaganya masih cukup kuat nih. Makanya kakek mengajak anaknya untuk adu pancu. Dan sebagai menantu idaman, ketika menang, ia akan memesankan kamar pemandian terbuka untuk kakeknya. Sehingga itu malah membuat adrenalin sang kakek menggebu-gebu nih. Sehingga inilah yang terjadi. Lalu kita melompat saat mereka membeli peralatan kebun.
Gara-gara perbedaan usia mereka yang sangat jauh membuat banyak orang-orang yang mengira kalau nenek adalah cucu sang kakek. Makanya kakek Saito mencoba untuk menjaga jarak dari nenek. Akan tetapi meskipun begitu, sang nenek tetap mengakui kalau dia adalah istri dari kakek. Sehingga bisa kita lihat kalau perasaan sang nenek kepada kakek sangatlah tulus. Nah, ketika berada di rumah di usia muda, nenek selalu membuatkan kakek manisan. Tapi karena sekarang sudah tua, sang kakek tidak boleh memakan yang manis-manis nih karena akan menyebabkan diabetes. Dan gara-gara hal tersebutlah nenek pun selalu menunggu kakek tidur terlebih dahulu untuk memakan manisan itu supaya kakek tidak iri dengannya. Akan tetapi sang nenek malah kepergok kakek dong. Ya, meskipun kakek tidak boleh memakan manisan, tapi obat terampuh seorang suami adalah ketika menyuapi istrinya, sehingga kakek pun akan tetap makan bersama dengan sang nenek. Lalu kita diperlihatkan masa lalu nenek di mana kedua orang tuanya meninggal dunia sehingga dia harus tinggal di rumah di kerabat ibunya dan juga bekerja di sana. Meskipun ayahnya kaya, tapi gara-gara sikap beliau buruk kepada keluarga ibunya membuat dirinya dijauhi oleh kerabat ibunya hingga membuatnya tidak nyaman untuk tinggal di desa ini. Namun semua itu berubah ketika ia duduk di kuil bersantai selesai bekerja. Ya, dia bertemu dengan seorang pemuda yang menyapanya. Awalnya mereka berkenalan satu sama lain. Namun ketika kakek Saito mendekatinya, nenek Ino menyuruhnya untuk menjauhinya saja karena sudah tersebar rumor tentang keburukan ia di desa ini. Tapi kakek tetap kekeh meskipun ia tidak tahu dari mana asalnya, sebab kakek tidak mau meninggalkan seseorang yang sedang kelaparan. Makanya sejak kejadian itu, kakek selalu menemui nenek di kuil tersebut. Ya, meskipun sang nenek selalu menolak ajakan sang kakek, tapi kakek tetap kekeh mendekatinya. Sampai pada akhirnya kakek berhasil meluluhkan hatinya. Lalu ketika tidur, akhirnya kakek bermimpi jam pasir itu kembali. Karena kakek sudah mengerti mekanisme jam pasir itu, ia pun membalikkannya ke atas supaya menyebabkannya kembali menjadi muda. Sehingga kakek mulai membalikkan jam pasir itu. Tapi ia sadar kalau di bawah jam pasir itu ada pasir yang terbuang. Mungkin ini adalah waktu sisa mereka hidup. Singkat cerita, keesokan harinya kakek kembali menjadi muda nih. Namun semua kejadian ini membuat nenek khawatir karena apakah kejadian ini membuat mereka menjadi abadi. Namun kakek menjelaskan jikalau ini semua sudah diatur oleh jam pasir itu. Dan ketika semua pasir yang ada di jam pasir itu habis terbuang, maka itu adalah ajal bagi mereka. Sebab nenek khawatir ketika mereka melihat satu persatu anak cucunya meninggal dunia. Kisah 4. Masih ingat kan dengan dua bocah yang kemarin di mana mereka sangat kagum melihat mobil sport yang ada di Tokyo. Lalu mereka bertemu dengan nenek Ino yang memberitahu kalau besok mereka akan menyemprotkan bahan kimia ke kebun. Makanya nenek menyuruh kedua bocah itu untuk mencari jalan yang lain. Akan tetapi mereka salfok dong dengan transportasi yang ditubangi oleh kakek. Sampai mereka menyebut kalau itu adalah Ferrari versi desa. Padahal itu hanyalah mobil penyemprot sih. Beberapa hari kemudian, sang kakek akan menolong Paijo membersihkan gudang bersama Igarashi. Di mana gudang ini terdapat beberapa peninggalan kuno dari ayah dan juga kakek Paijo. Akan tetapi, Igarashi tak sengaja melihat sebuah kotak hitam nih. Seketika, Paijo langsung kaget melihat kotak itu karena itu adalah Nagomochi. Apa itu bang? Nagomochi adalah peralatan menikah milik mendiang istri Paijo. Makanya kakek Saito menyuruh Igarashi membiarkan Paijo mengingat masa lalunya kembali. Singkat cerita, setelah menyelesaikan bersih-bersih gudang, Igarashi mengundang penjual barang antik datang ke sini. Dan alasan Paijo membongkar gudang itu karena ia ingin mewariskan tanah ini kepada anak cucunya yang mungkin sekarang sudah tidak suka tinggal di desa dan lebih mementingkan hidup di kota. Kemudian kakek Saito bertanya kepada Igarashi apakah ia tidak ingin tinggal di desa. Namun Igarashi bingung nih karena ia juga ingin pergi ke kota demi menjadi
menjadi atlet sepak bola. Akan tetapi Igarashi juga memiliki kewajiban nih untuk mewariskan barang yang kakek dan pendahulunya bangun. Bahkan Igarashi akan siap bekerja apapun yang nanti ia dapatkan. Sebab kesuksesannya nanti itu karena desa ini yang sudah membesarkannya. Makanya ia tidak mau untuk meninggalkan desa ini. Meskipun ia menjadi pemain sepak bola terkenal ataupun tidak, Igarashi tetap akan kembali ke sini untuk melihat ladang milik kakeknya. Sontaklah Paijo yang mendengarkan perkataan cucunya itu langsung membatalkan perencanaan membongkar gedung itu. Kemudian cerita berpindah ke Shiori, di mana ia sekarang berada di perpustakaan untuk membangkitkan giat belajarnya. Namun motivasinya malah kabur entah kemana dong. Bahkan ia tak sengaja mengejek kakeknya yang seorang lulusan SD. Akan tetapi Shiori kaget nih, karena kakeknya berada di perpustakaan ini juga. Dan saat Shiori teliti, ternyata kakeknya belajar pelajaran SMA. Sehingga ia pun teringat tentang perkataan neneknya, kalau kakeknya sebenarnya orang pintar, namun tidak bisa pergi ke sekolah. Dan gara-gara hal tersebutlah motivasi Shiori untuk semangat belajar pun muncul nih. Sehingga di ulangan tengah semester kemarin, Shiori mendapatkan nilai yang lumayan bagus gara-gara sang kakek. Washi, nanika shitakke? Lalu kita berpindah ke Mino, di mana teman-teman sekelasnya membicarakan tentang tukang kebun suami istri, yang dimana itu adalah nenek dan kakeknya. Namun Mino pura-pura tidak tahu nih, takut membuat teman-temannya tidak percaya ketika menjelaskan tentang hal yang sebenarnya. Makanya setelah pulang, Mino pun curhat kepada Igarashi, dan gara-gara hal tersebut hubungan mereka mulai sedikit ada kemajuan nih. Bahkan sampai membuat Igarashi pun salting sendiri di kamar mandi. Kepeseng. Beberapa hari kemudian, Mino memberitahu kakeknya kalau sekolahnya akan diadakan festival budaya. Makanya Mino mengundang kakek dan neneknya untuk pergi ke sana. Ya meskipun ada beberapa drama sih, karena sang kakek pikun tentang tanggal penyemprotan kebunnya. 飛ぶのはできんな。これ再来週の予定だ。一緒に来てくれるか？仕方ないの。 Singkat cerita, kakek nenek pun berangkat ke sekolah. Namun di sana ada beberapa siswa yang menawarkan makanan dan minuman. Namun ada satu siswa yang tak sengaja menumpahkan minumannya ke baju sang nenek, yang membuat nenek pun harus segera mengganti bajunya. Makanya siswa itu menawarkan untuk mengganti pakaian di eskul penjahit. Singkat cerita, ketika kakek melihat sang nenek memakai baju SMA, dirinya kaget dong. Bahkan nenek juga berakting menjadi siswa SMA yang digemari oleh banyak cowok. Makanya sang kakek bisa berhayal nih ketika ia bisa satu SMA dengan si nenek. Lalu kakek mencoba menggoda si nenek. Namun sang kakek malah dibuat kaget dong, karena ia juga digoda oleh si nenek. Namun sayangnya nenek tidak bisa berakting nih jika digoda oleh suaminya. Sehingga keromantisan mereka berdua membuat para siswa tidak berani untuk masuk ke dalam kelas nih. Kaget. Selanjutnya mereka mampir ke kafe Mino. Namun terlihat kalau kafe mereka sepi nih, gara-gara di kelas sebelah ada satu murid yang minta bantuan orang dewasa dengan membuka toko ramen yang terkenal. Alhasil mereka pun mempunyai rencana untuk membuat kakek menjadi pelayannya. Di mana gara-gara hal tersebutlah banyak nenek-nenek yang datang ke sini. Sehingga itu menandakan kalau rencana mereka berhasil. 目が怖いべおめえだし。2組客が奪われてる。いや、お嬢様だとよ。お待たせしました。一回お願いするべ。ずりーぞそんなの。生徒の自主性皆無だ。 Kemudian kita diberitahu alasan kenapa kakek tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Itu karena ayahnya dulu tidak mempunyai uang untuk mensekolahkannya dan malah menyuruhnya untuk berkebun saja. Tapi gara-gara hal tersebut, kakek menemukan tujuan hidupnya, di mana saat di kuil ia bertemu dengan nenek. Namun gara-gara keromantisan mereka berdua lagi, para siswa langsung memfoto mereka nih. Kemudian kita melompat ke sore harinya, di mana Igarashi ingin mengajak Mino berdansa di api unggun nih. Namun ia tidak berani karena Mino sedang bersama neneknya, yang menjadikannya untuk sulit mengajak Mino.
Namun untungnya sang kakek datang gara-gara sudah tahu situasinya, sehingga ia pun langsung mengajak nenek untuk segera pulang. Ya, ini adalah dukungan kakek untuk Igarashi menggapai cintanya. Alhasil gara-gara kejadian itu membuat hubungan mereka semakin dekat nih. Lalu kita diperlihatkan mimpi sang nenek yang ingin menjadi muda kembali. Namun gara-gara kesandung bajunya, sang nenek tak sengaja membenturkan kepalanya ke jam pasir itu, yang membuat jam pasir itu pun tiba-tiba rusak nih. Yang dimana hal itu membuat sang nenek kembali menjadi lebih muda lagi. Bahkan ia tidak ingat tentang dunia ini, bahkan sang kakek. Sehingga ia menganggap kalau ini semua adalah masa depan. おはよう。髪が黒。どこか懐かしいに私が生きた数十年後、それはもしかして佐々木いいね。それが私の名です。 Kisah 5. Ya, setelah mengetahui kalau nenek hilang ingatan, kakek Saito pun bingung karena harus melakukan apa. Sebab ingatan nenek kembali menjadi muda, bahkan tubuhnya juga. Lalu nenek menganggap kalau dunia ini adalah 100 tahun semenjak ia hidup. Bener sih, tapi nenek percaya kalau kakek adalah suaminya. Dan terungkap di masa lalu, neneklah yang melamar kakek. Sehingga hal itu membuat nenek tertarik nih. Hal apa yang membuat nenek bisa hidup bersama sang kakek selama setengah abad selama ini? Makanya nenek pun menyuruh kakek untuk membuatnya jatuh cinta kembali. Nah, pertama-tama kakek menyuruh nenek untuk melakukan pekerjaan rumah seperti menanak nasi dan berbagai hal yang lain. Lalu nenek kaget ketika melihat penanak nasi listrik, dan saat dicoba rasa nasi dari penanak listrik itu, nenek pun sangat terkejut karena rasanya lebih enak. Lalu dilanjutkan mereka makan bersama. Lalu selesai sarapan, nenek melihat kakek yang melakukan pekerjaan rumah. Itu dikarenakan kakek tidak mau seperti ayahnya dulu karena terlalu mendominasi rumah tangga dan selalu marah-marah. Makanya kakek sekarang terkadang hanya menyuruh nenek untuk masak saja. Selebihnya ia akan lakukan sendiri. Bahkan mereka saja sering berkebun bersama, sehingga hati sang nenek mulai terbuka kembali nih. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Sebelum tidur, kakek mengingatkan nenek tentang jam pasir ketika mimpi. Namun kakek tidak bisa menjelaskan selebihnya, makanya nenek pasti akan mengerti sendiri nanti. Lalu keesokan harinya, nenek kaget nih melihat suaminya menjadi muda kembali. Yang membuat nenek pun kaget brutal nih melihat suaminya menjadi good looking lagi. Kebayang. Tapi sayangnya nenek tidak bermimpi jam pasir. Meskipun ingatan mereka tidak sefrekuensi, tapi perasaan sang nenek kepada sang kakek masih tetap bersambung. Kemudian kakek memperkenalkan putra putri dan cucu mereka. Sehingga hal itu membuat nenek agak sedih nih. Pasti jika mereka tahu kalau nenek hilang ingatan, mereka bakal bersedih. Tiba-tiba Bino datang dong. Di mana kakek lupa kalau di hari ini keluarga Ryoshiaki datang ke rumahnya. Makanya nenek pun akan berakting berpura-pura menjadi nenek. Sebab tugas ibu tidak pernah berubah meski zaman sudah berubah. Lalu akting mereka pun dimulai. Namun sudah baru saja dimulai, si nenek sudah membuat masalah dong. Untungnya kakek beralasan kalau logat nenek berubah gara-gara memakai seragam murid SMA kemarin saat festival budaya. Tapi hal itu malah membuat Mino sangat senang nih. Sementara hal itu membuat nenek pun ingin memeluknya dengan erat karena Mino adalah salah satu cucunya yang imut. Lalu waktu mereka memasak, sang nenek lupa dong caranya memasak hingga semua ia potong. Tapi jangan burung kakek juga dong.
Kakek memaklumi hal itu karena nenek pasti berusaha tidak membuat anaknya khawatir. Dan untungnya kakek bisa memasak kari nih, sehingga nenek menyuruh suaminya untuk mengajari cara memotong dan memasak kari. Romantisnya. 長は行くよ。 厨房に立つと Ternyata sebelumnya nenek pernah mencoba masakannya sebelum hilang ingatan, di mana rasanya sangat enak. Sehingga itu membuatnya terheran-heran, sebab dulu ketika kecil ia tidak bisa memasak, tapi sekarang ia bisa memasak seenak ini. Ya, itu semua disebabkan oleh kakek Saito. 気のせいだべ。 Lalu kita dibawa flashback ketika Yoshiaki mendapatkan nilai bagus. Meskipun begitu, ketika ia dewasa, ia mendapatkan berbagai macam cobaan di dalam pekerjaannya. Makanya sekarang Yoshiaki jujur kepada orang tuanya kalau perusahaannya hampir saja bangkrut. Sehingga kakek menawarinya untuk ikut bekerja di kebun saja. Tapi Yoshiaki tidak mau merepotkan kedua orang tuanya, sebab ia percaya pasti ada jalan keluarnya. Lalu nenek memberitahu Yoshiaki kalau ia jangan terlalu kerja keras, sebab pasti atasannya memanfaatkan kerja kerasnya dan kebaikannya itu. つけ込んでいる限り決して状況は変わりません。いつでもここに逃げておいで。あなたはいくつになっても。母さん、そのクソ上司が。 Lalu ketika kakek menyiapkan tempat tidur, Yoshiaki sedang mabuk nih dan mengungkapkan kalau nenek bukanlah ibunya. Itu karena tatapan, ucapan, dan semua gerak-gerik ibunya mirip sekali dengan ibunya saat ia masih kecil. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya, di mana kakek mengajak istrinya ke kuil di saat mereka pertama kali bertemu. Dan nenek ingin mengulang situasi saat itu nih, yang mungkin akan mengingatkan ingatannya kembali. Dan karena di waktu itu nenek memegang tangan kakek, saat dipraktekkan mereka malah salting sendiri dong. Kepesing. Dan 知ってたんですか。なんだ。バカみたい。体が痒くなる。まずい帰り道。 Lalu kita berpindah ke rumah sakit, di mana nenek menjenguk kakaknya. Namun sayangnya kakaknya tidak mengingat nenek, sehingga satu-satunya orang di dunia ini yang ia sayangi tidak ada terkecuali orang di sampingnya, yang dimana selalu membuatnya nyaman. Dan kenapa kakek membelakanginya sekarang? Itu karena kakek sedang ingin kepesing, tapi tidak bisa berdiri. Kemudian mereka melihat kakaknya sedang duduk di depan piano. Terungkap kalau kakaknya dulu adalah seorang pianis. Makanya nenek Ino menghampirinya. Mungkin ini akan mengingatkan kakak tentang dirinya. Tak disangka di saat nenek Ino memainkan piano, kakaknya ikut memainkannya sebab ia terpicu tentang masa lalunya. Alhasil, setelah 1 jam berlalu, kakek dan suster itu tidak bisa menghentikan mereka bermain piano. 練習しようね。されたか知らないけど。時間以上弾いてますね。 Dan singkat cerita, ketika mereka pulang, di rumah hanya tinggal nenek saja karena kakek keluar untuk mengikuti asosiasi dulu. Dan karena kesendirian itu membuat nenek pun teringat kalau kakek Saito orangnya tidak romantis. Tapi sekalinya kakek pergi dari sampingnya membuat nenek cemas, sehingga itu membuatnya tersadar kalau beberapa minggu terakhir ini ia merasa sangat nyaman di samping kakek. Sehingga semua pemicu itu mengingatkan nenek dan membuat jam pasir itu mulai recovery kembali. Sehingga kejadian itu membuat ingatan nenek mulai kembali, di mana di waktu dulu kakek Saito berjuang untuk menemui nenek karena kakek tidak mendapatkan restu dari ayahnya maupun mertuanya. Bahkan ketika nenek sakit, kakek Saito datang dan membayar semua biaya pengobatan itu, meskipun belum tahu kalau mereka akan resmi menikah. Sebab ini semua adalah salah satu bentuk kasih sayang kakek kepada nenek, karena yang kakek bisa hanyalah seperti ini. Bahkan kakek juga menepati janji
keinginan nih untuk hidup bersama selamanya dengan sang nenek. Sehingga nenek pun menyesali nih kenapa ia berkata untuk membuatnya jatuh cinta kembali, yang membuat nenek merasa tidak kompeten. Sebab orang yang selama ini yang membuatnya nyaman di dalam hidupnya hanyalah sang kakek. Sehingga ketika kakek pulang, nenek pun langsung berlari untuk memeluknya. ただいまだべ、ばあさま。私は何を言ってるんです。何回記憶を失ったって。おかえり、ばあさま。 Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Ya, mereka kembali ke kuil itu nih. Di mana kali ini nenek sengaja memegang tangan sang kakek. Kepesing. Kisah 6. Di hari ini mereka berencana untuk pergi ke Tokyo, sekalian menemui anaknya di sana yang bernama Akemi. Di situ juga ada Igarashi yang memberitahu kalau kereta jadul sudah tidak beroperasi lagi, melainkan digantikan menjadi kereta Shinkansen, di mana sebelumnya dibutuhkan waktu 8 jam perjalanan. Namun dengan kereta canggih sekarang bisa menempuh waktu hanya 3 jam perjalanan. Sehingga sekarang Igarashi menjadi konsultan bulan madu mereka nih. Sebab hanya Igarashi saja yang pernah pergi ke Tokyo. Terlebih lagi, mereka tidak punya orang di sana kecuali Akemi sih, yang pasti sibuk bekerja. Sehingga tidak ada orang lagi kecuali Igarashi. Tapi Igarashi menolak dong. Namun kakek mengungkapkan kalau ini adalah kesempatan Igarashi bisa berkencan dengan Mino di Tokyo. Ayo, kesempatan loh. Alhasil sekarang mereka pun meminta izin ke kakek Peijo. Namun sayangnya kakek Peijo menolak dong. Namun ketika Mino datang untuk meminta izin juga, kakek Peijo langsung berubah pikiran dong. Lalu kita berpindah ke nenek Inu yang berbelanja manisan di temannya yang bernama Kaca. Tapi nenek Inu prihatin dengan tempat ini yang mulai sepi pengunjung. Maka dari itu nenek Inu akan membantu temannya melariskan dagangannya. Dan beneran dong, tiba-tiba banyak orang yang membeli dagangannya. Itu karena nenek Inu makan manisan itu di depan gang. Dipanggang di depan gang. Lalu kita dibawa mundur ke 60 tahun yang lalu, di mana kakek Saito mengantarkan temannya merantau ke Tokyo. Dan kenapa kakek Saito tidak mau pergi ke Tokyo? Karena ia sudah nyaman di pedesaan. Namun di hari ini mereka malah pergi bulan madu ke Tokyo. Dan seperti mertua pada biasanya, Yoshiaki was-was nih menitipkan anaknya kepada mantunya. Kepesing. Di sisi lain, nenek dan kakek itu malah salah kereta dong. Untungnya Mino datang memberitahu mereka. Dan setelah masuk ke kereta yang benar, kakek nenek itu kaget melihat keretanya melaju 300 km per jam. Dan kenapa kakek nenek menggunakan wajah tuanya? Supaya bisa bertahan lama jika memakai muka mudanya. Makanya sebelum sampai ke Tokyo, kakek nenek itu pun tidur untuk melakukan ritual. Tokyo desu. Dan seperti yang kita duga, kakek nenek kembali menjadi muda kembali. Yang membuat Igarashi pun bingung dong dengan kakek nenek Mino. Dan setelah itu mereka pun menuju ke rumah Akemi. Awalnya Akemi tidak percaya kalau ibunya akan datang ke sini karena mereka kan sudah tua. Dan terlihat kalau Akemi sangat mengkhawatirkan ibunya yang sebelumnya sedang sakit. Sebab Akemi ingin membalas kebaikan ibunya di waktu dulu. Akan tetapi Akemi dikagetkan oleh ibunya yang sudah muda dong. Kaget. Aku masih hidup, Bibi. Sehingga nenek pun menjelaskan tentang apa yang terjadi. Ya, ternyata sebelum mereka ke rumah, mereka mampir ke berbagai macam tempat di Tokyo. Oh ya, BTW, Akemi mempunyai seorang anak dan cucu. Atau kata lain, kakek nenek Saito sudah mempunyai cicit. Dan saat cicit dan cucunya datang, mereka kaget dong melihat kakeknya sudah berubah menjadi muda. Dan tak diduga juga, kakek Saito mirip dengan salah satu cucunya. Bahkan, anaknya bilang kalau itu papa palsu.
Kemudian mereka berjalan-jalan ke Tokyo menelusuri berbagai macam tempat, dan tak sengaja mereka mampir ke toko pakaian orang tua, di mana hal itu membuat penjaga tokonya kebingungan nih karena ada anak muda membeli pakaian orang tua. Lalu saat nenek selesai berbelanja beberapa barang, ia melihat ada keramaian nih di toko pakaian orang tua, dan saat diperhatikan dengan seksama, ternyata kakek menjadi seorang model dong. Nah, selanjutnya kakek mengajak nenek ke restoran yang viral baru-baru ini, di mana ada es krim yang sangat menggoda jiwa. Awalnya nenek tidak mau nih, takut dengan gula dan kolesterolnya. Tapi gara-gara ini adalah es krim khusus nenek, alhasil tanpa nenek sadari, ia menghabiskan semuanya dong. Dan ya, di hari ini nenek kalah telak, dibuat senang oleh suaminya. Lalu Mino mengajak mereka mampir ke tempat foto. Tapi lah kok malah foto KTP. Makanya Mino mencontohkan caranya berfoto dengan benar bersama Igarashi, yang membuatnya salting dong. Kebesing. Makanya kakek nenek mencoba foto lagi, tapi lah kok hasilnya kayak gini. Pada akhirnya mereka pun foto bersama. Lalu sesampainya di rumah, kakek memberikan hadiah kepada Cicit sebuah gasing kuno. Namun Cicitnya itu tidak mau dong karena ia mau gasing yang kekinian. Makanya salah satu paman Kousuke, nama dari Cicit kakek, memberikan Beyblade atau gasing kekinian. Makanya kakek pun mengajak Kousuke untuk bertanding. Dan jika Kousuke menang, kakek akan memberikannya mainan baru. Sehingga pertandingan mereka pun dimulai. Tapi lah kok gasing kuno yang menang dong. Alhasil Kousuke nangis brutal, dan pada akhirnya meskipun kakek menang tetap membelikan Kousuke mainan baru. Lalu kita melompat ke malam harinya. Terlihat Akemi sangat khawatir nih kepada ibunya ketika menerima kabar kalau ibunya pernah pingsan dan mengidap penyakit serius. Ya, semenjak Akemi pindah ke Tokyo, ia sangat-sangat khawatir tentang ibunya. Takut ia menelantarkan mereka berdua. Sebab Akemi tidak bisa melakukan apa-apa selain mendengar kabar dari saudara-saudaranya. Namun Nenek Ino mencoba menenangkan anaknya tersebut. Jangan khawatir, dengan mendengar kabarnya saja Nenek Ino sudah sangat senang. Lalu keesokan harinya, Shiori datang ke rumah nenek. Namun sayangnya ia lupa kalau nenek pergi ke Tokyo. Nah, untungnya ia tahu letak kunci rumah tersebut, sehingga ia bisa masuk ke dalam. Dan terlihat kalau Shiori ini kangen banget nih dengan suasana nenek dan kakek yang selalu menyambutnya dengan hangat. Tapi gara-gara di hari ini tidak ada seorang pun yang mengajaknya berbicara, membuat Shiori merasa kesepian dan takut kalau kehilangan neneknya. Sehingga ia berharap kakek dan neneknya segera pulang. Tak diduga mereka berdua mendapatkan telepati dari Shiori dong. Lalu kita melompat ketika kakek dan nenek diberitahu Igarashi untuk tidak menerima tawaran dari orang asing seperti mereka kali ini. Makanya Igarashi memperingati mereka untuk kuat menolak tawaran tersebut. Tapi ya, kakek dan nenek itu malah membuat salting satu sama lain nih. Dan kebesing. Ya, pada akhirnya mereka bisa lolos dari orang tersebut, bukan menolak, melainkan ketika memberitahu kalau umur mereka sudah 80 tahun. Aduh. Kisah 7. Singkat cerita, sekarang mereka berangkat menuju ke Atami sambil menikmati liburan yang ada di sana. Lalu mereka menuju ke penginapan Izumo, di mana penginapan itu membuat mereka melongo nih, sebab penginapannya sangat tradisional. Bahkan setiap kamar terdapat satu kolam air panas. Akan tetapi sang kakek kecewa nih kepada sang nenek, sebab nenek malah mengajak minum mandi bareng, bukannya dengan dirinya. Tapi sang nenek peka kok, sehingga setelah cucu mereka tidur nanti, mereka akan melakukan hal itu.
Apa itu bang? Anu-anu rek. Sehingga itu membuat sang kakek pun salting sendiri. Kepeseng. Nah, singkat cerita, setelah mandi, mereka pun makan malam. Akan tetapi, ini semua membuat Igarashi bingung nih. Apakah keberadaannya membuat bulan madu mereka menjadi kacau? Namun, Mino menenangkannya, sebab jika tidak ada Igarashi, Mino pasti akan digoda oleh pria lain. Selain itu, Igarashi juga mengantarkan mereka berkeliling daerah Tokyo ini. Kemudian, sang kakek menyuruh mereka berdua untuk mengikuti cara minumnya, di mana sang kakek Saito mengajarkan meminum 3 kali tegukan secara beruntun di gelas yang sama. Di mana hal itu membuat sang nenek sadar nih dan salting, sebab itu adalah salah satu ritual, tapi yang tahu-tahu aja ya kan. Kemudian ketika mereka akan tidur, tak disangka Igarashi tidur sekamar dengan Mino nih, tapi beda kasur sebab aneh ya kan jika bulan madu kakek neneknya tidak tidur bersama. Sehingga Mino menyuruh Igarashi untuk merahasiakan kejadian ini kepada ayahnya. Jika tidak ya mereka akan oek gitu. Akan tetapi di sisi lain sang kakek malah tertidur lelap. Kembali ke Mino, di situ mereka berandai-andai mereka akan menjadi kakek dan nenek, sehingga itu membuat mereka salting sendiri nih. Kepesing. Sama. Di sisi lain, nenek masih jengkel nih karena sang kakek malah tidur di saat hal yang sepenting ini. Apalagi sang kakek malah bermimpi mandi bareng bersama nenek. Bahkan di mimpi itu kakek mencoba memegang boban nenek. Yang keluar malah jam pasir dong. Sehingga ketika bangun-bangun sang kakek sudah menjadi tua kembali. Alhasil karena di hari ini mereka akan pergi ke pantai, terpaksa kakek harus berangkat menggunakan wajah tuanya. Singkat cerita, sesampainya di pantai, mereka menjadi pusat perhatian nih. Karena sang nenek sangat kawaii, ditambah lagi sang kakek yang memamerkan otot kekarnya. Dan yang dimana itu membuat mereka menjadi pasangan yang serasi. Tapi aneh sih, lalu kakek menantang Igarashi berenang menuju ke mercusuar. Dan sebagai hadiahnya, jika Igarashi menang, kakek akan menyerahkan cucu manisnya kepada Igarashi. Lu gasken lah. Namun perlombaan itu malah membuat mereka berdua kaget nih. Dan kemudian Igarashi bermain dengan Mino, sedangkan sang kakek dan nenek bersantai-santai dulu. Akan tetapi kakek kecewa nih karena nenek tidak memamerkan asetnya. Sebab tujuan kakek ingin nenek terlihat cantik di pantai ini meskipun nenek sudah berusia 80 tahun. Kek, lu mikir apa kek? Akan tetapi nenek tetap kekeh tidak mau, sebab pergi ke pantai saja adalah hal yang sangat menyenangkan bagi sang nenek. Kemudian nenek izin ke kamar mandi untuk membersihkan pasir yang ada di tubuhnya. Dan ternyata sang nenek memakai bikini nih. Namun nenek tidak mau memamerkan hal itu. Sensor-sensor ini. Ya, ini semua karena nenek tidak mau pria lain melihat tubuhnya selain sang kakek. Wah, mantep nih. Dan singkat cerita, sore hari pun tiba. Mino mendapatkan informasi soal meminum 3 tegukan di cangkir yang sama, di mana hal itu adalah upacara pernikahan, sehingga itu membuat Mino salting nih memikirkan masa depannya. Kepesing. Dan singkat cerita, setelah mereka kembali ke penginapan, Mino dan juga Igarashi bermain bola pingpong. Namun sang kakek dan nenek juga ingin main nih, sehingga terjadi pertandingan sengit di antara mereka berdua. Bahkan tidak ada yang menang maupun kalah meskipun sudah 1 jam berlalu. Dan nah, setelah bermain pingpong, kakek dan nenek mandi bareng nih. Ya, meskipun sang kakek sekarang dengan tubuh tuanya, tapi sang nenek tetap sayang kok, sebab mereka berdua sudah bersama-sama selama 50 tahun. Dan di sini sang kakek menyadari betapa pentingnya umur panjang, yang dimana itu mereka gunakan untuk melakukan impian mereka sebelum akhir hayatnya. Sehingga kenangan yang dulunya tidak bisa digapai, bisa dicapai sampai tak terlupakan oleh mereka berdua.
kedua. 柄出し取ってるみたいだな。なんでいいのかな。もう少しだけわがままを許してよ。 Kemudian keesokan harinya, mereka mampir ke kuil sebentar nih. Dan kakek Saito menulis harapannya di papan harapan. Namun ketika nenek datang, kakek langsung kabur dong. Entah apa yang ia tulis. Dan ketika Mino dan juga Igarashi menulis harapannya, awalnya Mino menulis harapannya yaitu lulus ujian nih. Namun sebenarnya Mino ingin sekali kembali ke Atami dengan orang yang ia sukai sekarang. Selain itu, sang nenek juga kepo nih dengan tulisan sang kakek. Dan saat membaca tulisan yang ada di baliknya, nenek terkaget karena sang kakek ternyata ingin terlahir kembali dan juga menjadi suami nenek ketika lahir tersebut. Romantisnya. Lalu mereka berempat mampir ke pohon keramat yang konon katanya barang siapa yang mengitari pohon ini 1 kali maka hidup mereka bertambah 1 tahun. Sehingga sang kakek dan nenek pun langsung berlari nih, berencana memutari pohon itu 100 kali. Waduh, encok kek. Lalu disusul oleh Mino dan juga Igarashi. Dan kesempatan ini Igarashi gunakan untuk mengungkapkan perasaannya. Namun gagal dong. 特別な人としてだから。 Lalu ketika akan tidur, Mino mengambil kesempatan itu untuk mencium kening Igarashi dan kepengsing. Lalu kita dibawa flashback ke masa lalu di mana sang kakek Saito tak menyangka akan mendapatkan warisan hutang sebanyak ini dari ayahnya. Bahkan sebagian kebunnya harus dijual untuk melunasi hutang tersebut. Sehingga itu mengakibatkan bulan madu mereka dibatalkan. Dan untungnya sang nenek menerima keputusan itu karena itu adalah kondisi di luar kendali. Dan kakek berjanji akan membawa nenek bulan madu dan menyembuhkan penyakitnya di suatu hari nanti. Makanya sang kakek akan kerja keras mencari uang yang banyak. Namun hingga anaknya dewasa, mereka tidak pernah bulan madu. Tapi itu semua berubah ketika keajaiban ini terjadi. だけど約束する。の病気も治して必ず連れて行くからな。子供たちが大きくなる。わしの病気も治らなかったな。じいさま。 30年ぶりの再会のような展開。 Kisah 8. Kemudian kita melompat beberapa hari kemudian. Di perpustakaan, Shiori tak sengaja bertemu dengan seorang cowok yang menjatuhkan kartu namanya. Makanya pria itu berterima kasih kepada Shiori yang mengembalikan kartu tersebut. Namun Shiori salfok nih karena pria itu membaca buku tentang legenda misterius kembali menjadi muda. Lalu kita diperkenalkan pria tersebut. Dia bernama Takashi Satoshi. Kita panggil saja Satoshi, bukan pembuat Bitcoin reh. Ya, dia adalah mahasiswa kedokteran yang dimana dia berkuliah di universitas yang Shiori dambakan. Lalu Shiori bertanya soal buku tersebut, sebab Shiori juga tidak asing tentang kejadian tersebut. Lah gimana? Karena kakek neneknya sendiri yang mengalami. Lalu Satoshi menceritakan, sejak zaman dulu ada suatu wilayah yang bisa mengembalikan orang tua menjadi muda kembali. Makanya Satoshi ingin meneliti hal tersebut. Dan juga Satoshi menanyakan kenapa Shiori ingin sekali menjadi dokter. Itu karena sang kakek dan nenek sakit-sakitan dan Shiori ingin sekali bisa mengobati mereka berdua. Tak diduga sang kakek mendengar perkataan itu nih yang membuatnya langsung terharu. Sehingga ketika pulang, Shiori langsung disambut hangat oleh kakek neneknya. Kemudian di rumah, Takashi curiga nih dengan kelakuan anaknya belakangan ini karena Mino sering pulang malam. Dan ya, kakek nenek Saito menduga nih penyebabnya karena cucunya sedang kasmaran. Kepengsing. Makanya kakek nenek Saito mencoba menenangkan anaknya tersebut. Sebab seperti itulah anak muda. Bahkan Takashi dulu malah lebih nakal dibandingkan cucunya. Tapi semua itu berubah ketika Takahashi bertemu dengan istrinya. 裏のアカウントってなん？まあまあ落ち着け。おめえの若い頃の方が。ああ？やんのか我
Kemudian kita melompat ketika mereka berkebun. Masih ingatkan dengan dua orang bocah yang biasanya lewat, di mana mereka menanyakan soal kakek nenek yang jarang sekali terlihat. Sehingga sang kakek dan nenek pun berbohong nih kalau kedua orang itu tidak bisa hadir, makanya mereka menggantikannya. Dan gara-gara hal tersebut juga, kakek nenek Ino berniat membuat dua anak itu tidak khawatir lagi dengan menjadi dua kembali. Dan ya, keesokan harinya, benar nih, kedua anak tersebut langsung senang ketika melihat kakek dan nenek Saito. Lalu di suatu hari ketika Mino berangkat sekolah, ia melupakan bekalnya nih, sehingga sang nenek pun tidak mau cucunya kelaparan di sekolah. Sehingga inilah yang terjadi. Kembali ke Shiori dan Satoshi. Ya, sekarang mereka sering belajar bareng nih beberapa hari ini. Lalu Shiori bertanya kenapa Satoshi ingin sekali meneliti tentang orang yang kembali muda. Nah, gara-gara mereka sudah saling mengenal satu sama lain, Satoshi pun menceritakan kalau kakek neneknya menjadi muda kembali. Lah, kok sama kasusnya? Ya, itu disebabkan karena di kebun mereka ada apel emas yang nggak sengaja mereka makan. Namun yang malah membuat mereka kaget karena Shiori tidak kaget sama sekali. Makanya Shiori ingin jujur dan akan mempertemukan mereka dengan seseorang yang tak lain tak bukan adalah kakek neneknya. Dan ketika kedua kakek nenek itu bertemu, seketika mereka kaget ternyata bukan mereka saja yang kembali menjadi muda. Dan tak disangka mereka langsung akrab satu sama lain. Padahal sebelumnya mereka belum pernah bertemu. Namun situasi itu membuat Shiori dan Satoshi merasa senang sekali. の嫁さんいいな。美人でいい嫁っ子だべな。しおりも嫁さ行く年さなったか。早すぎでしょ。相談相手もいなかっただろうしね。私たちもいずれ。私たち。 Oh iya, perkenalkan kedua kakek nenek itu, si nenek kita sebut saja Yuli dan kakek kita sebut saja Samsul. Kemudian nenek Yuli menceritakan kalau suaminya telah menyelamatkannya ketika masih muda saat digoda oleh cowok-cowok di penginapan. Sebab nenek Yuli bekerja di penginapan. Namun gara-gara hal tersebut juga, nenek Yuli sangat bangga nih dan menyukai suaminya. Bahkan menyebut suaminya lebih baik dari siapapun. Namun nenek Ino juga tidak mau kalah. Nenek Ino membanggakan kalau suaminya tidak ada duanya di dunia ini. Betul sih, bahkan mereka sudah hidup lebih lama. Namun gara-gara kedua pihak saling tidak terima, alhasil mereka mengadakan perlombaan untuk melihat suami siapa yang lebih baik. Maka dari itu kakek Saito memanggil temannya, kita sebut saja kakek Mat, untuk menjadi juri dalam perlombaan kali ini. Pertama-tama mereka akan berlomba tarik tambang. Akan tetapi perlombaan kali ini dimenangkan oleh kakek Samsul dan nenek Yuli. Itu karena nenek Ino melewati batas lingkarannya. Lalu kedua, mereka ngetes rasa masakan istri sendiri. Namun kali ini dimenangkan oleh kakek Saito, sebab setiap hari kakek Saito merasakan masakan istrinya. Dan selanjutnya tantangan terakhir. Akan tetapi kedua nenek itu saling berdebat, sehingga kakek Mat pun menasihati mereka kalau tidak ada suami terbaik, sebab suami terbaik adalah ketika mencintai istrinya sendiri. Dan juga tidak ada pasangan yang membanding-bandingkan dengan pasangan lain, karena istri yang baik juga akan mencintai suaminya apa adanya. Perkataan itu malah membuat istri kakek Mat jatuh cinta lagi nih. Kepesing. Alhasil di perlombaan kali ini tidak ada yang menang maupun kalah, dan malah menjadi keseruan di antara mereka berenam. Kemudian di malam harinya, Shiori tiba-tiba ingin belajar memasak nih dengan neneknya. Itu disebabkan Shiori ingin sekali membuat bekal untuk seseorang. Apakah admin? Enggak, woi. Ima wa ii no? Ini oba-chan no ryori ga kirai toka ja. わしがその姿を見よ
いや、なんでもないべ。Lalu keesokan harinya, ketika Satoshi memakan bekal buatan Shiori, Satoshi sangat senang nih karena rasanya sangat enak. Dan bisa kita lihat kalau hubungan mereka sekarang mulai terjalin nih. Kepesing. Kisah 9. Di suatu hari, nenek dan kakek Saito menonton film horor anak muda kekinian. Namun, nenek Ino ketakutan dong, tapi malu menunjukkan di depan sang kakek. Sehingga nenek Ino langsung mematikan TV-nya. Lalu ketika mereka akan tidur, nenek Ino masih terbayang tentang film horor tadi. Sehingga karena sangat ketakutan, nenek Ino pun langsung nyempil nih ke suaminya. Dan, kepesing. Lalu di pagi harinya, sang kakek bingung nih karena merasa tangannya sangat kram. Kemudian Mino mampir ke rumah kakek neneknya dan ia berkeinginan untuk mewariskan pohon apel yang dirawat oleh kakek neneknya sebab minggu depan adalah hari ulang tahunnya. Makanya Mino ingin merayakan dengan menanam pohon apel tersebut. Dan kemungkinan di masa depan nanti Mino juga berkeinginan nih berkebun seperti kakek neneknya. Makanya kakek nenek pun setuju nih. Lalu ketika akan menanam pohon apel tersebut, tak disangka Mino mengajak Igarashi menanam bareng. Namun di pikiran Mino langsung terbesit nih kalau ini sama seperti kejadian kakek neneknya ketika menikah dulu. Sebab kakek neneknya juga menanam pohon apel. Sehingga itu membuat Mino hampir saja salting nih memikirkan hal itu. Kepesing. Selain itu, Igarashi berjanji ketika dewasa nanti ia akan datang ke sini untuk mengenang kejadian ini. Selain itu, Mino juga bersedia kok dan akan menunggunya di waktu itu. Loh. Lalu di saat mereka salting satu sama lain, kakek nenek Saito malah kesenangan sendiri dong akan mendapatkan cicit. Masih belum nek. Lalu kita dibawa flashback beberapa tahun yang lalu, di mana sang kakek dan nenek membersihkan kuil di dekat rumahnya dan ia berharap di tahun depan akan diadakan festival musim panas di sini. Namun semua keinginan itu terkabul nih, di mana sekarang Mino dan sang nenek akan pergi ke festival musim panas. Akan tetapi Mino tidak mau nih melihat neneknya akan memakai pakaian biasa, sehingga Mino pun menelpon ibunya untuk meminjam yukata. Lalu ketika nenek Ino memakai yukata, sang kakek melongo dong melihat kecantikan istrinya. Kepesing lagi nggak tuh? Singkat cerita, malam hari pun tiba. Karena sang kakek harus menghadiri rapat balai desa, sehingga sang nenek terpaksa harus mendatangi festival musim panas sendirian. Akan tetapi, nenek seperti mengkhawatirkan sesuatu nih. Lalu ketika sang kakek datang menemui sang nenek selesai rapat, mereka berdua mulai jalan-jalan mengelilingi festival musim panas itu. Dan karena sang kakek peka, nenek mengkodo-kodo ingin membeli permen stroberi, kakek pun langsung membelikan permen itu untuk istri tercintanya. Kemudian dilanjutkan mereka bermain tembak-tembakan, di mana sang nenek ingin mengincar boneka beruang. Tapi pemilik toko tahu kalau hadiah utamanya tidak akan jatuh dengan sekali tembak. Tapi dia salah memilih lawan karena sang kakek dan nenek memiliki strategi yang dimana sang kakek dan nenek akan menembak boneka itu secara bersamaan, sehingga tenaga yang akan dikeluarkan akan sangat besar hingga pada akhirnya boneka itu pun jatuh, yang membuat sang pemilik toko pun terdiam melihat akal kakek nenek Saito. Sehingga itu membuat nenek sangat senang nih mendapatkan boneka kesayangannya. Lalu kita diperlihatkan di pikiran sang nenek, di mana setiap pasangan pasti akan ada waktu meninggalkan satu sama lain, dan mungkin itu akan terjadi kepada sang nenek yang akan meninggalkan sang kakek. Waduh, karena sang nenek mendapatkan mimpi kalau sisa hidupnya tertinggal.
Nah, sang kakek pun merasa aneh nih kepada sang nenek yang terlihat murung. Itu karena nenek merasa bersalah sebab umurnya tinggal sedikit. Selain itu, sang kakek juga tahu nih mimpi sang nenek kalau umurnya tinggal sedikit. Makanya kakek saya itu bertanya berapa lama lagi hidup sang nenek. Nenek pun jujur kalau hidupnya tersisa 7 hari lagi. Waduh. Sehingga itu membuat mereka berdua sangat sedih nih karena akan meninggalkan satu sama lain. Tapi mereka berharap akan ada suatu keajaiban untuk merubah takdir ini. Tak disangka harapan mereka langsung terkabul. Tiba-tiba kuil tersebut mengeluarkan cahaya. Lalu sang kakek dan nenek berpindah ke suatu alam di mana mereka bertemu dengan Dewa Neraca, di mana sang dewa akan mewujudkan permohonan sesuai kekuatannya. Nah, ini semua dikarenakan tanda terima kasih dari sang dewa karena telah membersihkan kuil yang dulunya terbengkalai. Makanya sang kakek langsung memohon untuk memanjangkan umur sang nenek. Namun dewa tidak bisa melakukan hal itu nih karena takdir adalah takdir. Tapi sang dewa memiliki solusi, yaitu harus ada hidup orang lain yang harus diperpendek. Sehingga sang kakek pun mengambil keputusan untuk mengambil setengah hidupnya untuk sang nenek. Lalu ketika mereka sadar, sang nenek pun linglung nih tentang apa yang terjadi dan ia tidak ingat apa-apa. Tapi sang kakek merasa senang nih dan akan merahasiakan kejadian sebelumnya dari sang nenek. Lalu sang nenek pun jujur kalau tadi ia bermimpi kalau pasir yang ada di jam pasirnya mulai bertambah. Sehingga itu membuat sang kakek senang nih karena permohonannya dikabulkan. Lalu kakek berharap kalau mereka bisa pergi di waktu yang bersamaan. Makanya sang kakek ingin menunjukkan sebanyak mungkin keindahan dunia ini bersama istrinya. Di sisi lain, Shiori bersama Satoshi mengunjungi festival itu, di mana Shiori kecewa nih karena tujuannya ke sini udah berlibur, Satoshi malah sibuk dengan belajar. Sehingga Satoshi pun meminta maaf nih sambil membujuknya dengan coklat manis, sehingga Shiori pun menjadi tenang kembali nih. Dan singkat cerita kita melompat 7 hari kemudian, di mana seharusnya sang nenek sudah tiada. Namun sang nenek masih hidup nih. Itu dikarenakan kejadian festival musim panas waktu lalu, yang membuat mereka berdua pun bisa hidup bersama lagi. Sehingga bisa kita simpulkan nih Rek, kalau di dalam sebuah hubungan, kebohongan itu juga harus ada. Tapi kebohongan yang baik, bukan kebohongan tentang selingkuh. Kisah 10. Kemudian kita melompat ke hari Halloween, di mana Mino menyuruh kakek neneknya untuk mengenakan kostum monster. Sehingga demi cucunya merasa sangat senang, nenek dan kakek Saito pun menuruti keinginan Mino. Dan singkat cerita ketika hari Halloween tiba, Mino bersama Igarashi sudah siap dengan kostum Halloweennya nih. Awalnya mereka berekspektasi bakal mengagetkan kakek neneknya, namun yang terjadi malah kebalikannya. Dan Mino malah langsung pingsan dong melihat kakek neneknya menjadi monster beneran. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan ada 2 orang remaja yang melewati kebun sang kakek. Dan konon katanya di jalan ini ada rumor tentang mobil pickup hantu, di mana mobil pickup itu membuat geng motor yang sering kesini ketakutan sampai lari terbirit-birit. Dan tak diduga juga mereka langsung bertemu dengan mobil pickup hantu itu. Awalnya mereka tidak percaya dan mencoba untuk menyalip truk tersebut. Akan tetapi ketika salah satu remaja itu membuang putung rokok, hantu yang ada di mobil pickup itu marah. Di mana hantu itu tak lain tak bukan adalah kakek Saito yang tidak terima membuang sampah sembarangan, sehingga sang kakek pun langsung mengejar mereka. Oh ya BTW, kenapa sang kakek berada di kebun? Karena sang kakek berpatroli untuk menjaga kebun apelnya, bertujuan untuk menghentikan pencurian apel. Awalnya mereka berekspek cuma menjaga saja, akan tetapi sang kakek malah sampai mengusir geng motor. Kembali ke 2 remaja itu yang menyadari kalau mereka sedang dibuntuti oleh mobil pickup hantu. Yang membuat mencengangkan adalah mereka sekarang ada di kecepatan tinggi, namun mobil pickup itu bisa menyusul mereka.
mereka. Sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Bentar, nih anime kok malah menjadi film Tokyo Drift gini ya? Ya, masaka. Ah, douda? Kono hashiri. Keitola de drifto da to. Machigai ne. Koitsu. Sakki wa toroku de kizukaraka. Ariene. Kocchi wa zakenna. Lalu kita dibawa flashback ketika kakek Saito membeli mobil pickup itu di temannya sendiri, yang katanya mobil itu sudah dimodif. Tapi temannya itu tidak memberitahu mesin apa yang ada di mobil itu. Wah, apakah mesin Supra? Lanjut, ya sekarang kedua remaja itu ketar-ketir nih karena tidak sanggup untuk kabur dari kejaran pick up hantu. Sehingga mereka pun kalah telak nih dan mereka kapok untuk melewati jalan ini lagi. Lalu keesokan harinya remaja itu mengaku dong melihat mobil pick up hantu itu dengan kecepatan gila. Alhasil kakek yang melihat berita itu pun pura-pura nggak tahu nih, padahal aslinya itu mobil miliknya. Kemudian kita melompat ketika para kakek dan nenek berlatih menembak, di mana ini bertujuan untuk melawan hewan liar sekaligus untuk mempertahankan diri. Akan tetapi kakek Mat yang menjadi instruktur malah tidak diperhatikan dong, sebab nenek-nenek malah kepincut dengan kakek Saito. Kepising. Namun, didikan kakek Saito juga tidak main-main di mana para nenek bisa menembak botol kaleng secara akurat. Wah, ngeri banget nih. Lalu di siang harinya, hujan mulai turun sehingga Mino bersama Igarashi yang sepulang sekolah langsung berteduh di kuil dekat mereka. Di mana ini adalah kuil ketika kakek Saito bertemu dengan nenek Inu. Nah, di situ mereka beristirahat sebentar nih sambil menunggu hujan reda. Namun Mino dibuat salting dong oleh Igarashi yang memberikan jaketnya supaya tidak kedinginan. Akan tetapi tiba-tiba ada petir yang menyambar mereka. Ya, salah maksudnya. Akan tetapi tiba-tiba ada petir yang menyambar sehingga Mino refleks memeluk Igarashi dan kepesing. Namun di saat mereka salting satu sama lain, Igarashi kaget lalu disusul Mino, yang dimana mereka melihat bayangan kakek nenek Saito ketika masih muda. Nah, bayangan itu memproyeksikan masalah kakek dan nenek Saito yang dulu, dimana mereka berdua sama-sama tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Namun karena mereka saling mencintai dan kakek Saito sudah pasrah, mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka, nenek Ino pun tidak mau dan akan melakukan hal yang di luar nalar. Makanya nenek Ino mengambil kesempatan itu terlebih dahulu, sebab barang siapa yang beraksi duluan dialah yang menang. Waduh, apakah itu? Dan tiba-tiba nenek Ino menganu-anu kakek Saito nih. Waduh, kebalikan jir. Dan ada apa Jangan lihat luir. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun sudah sampai di rumah nenek dan kakek Saito. Lalu Mino ingin mengklarifikasi nih, apakah nenek dan kakek Saito sering mengunjungi kuil dekat sini. Dan ketika nenek menjawab iya, Mino pun menjadi senang dan langsung izin pergi ke kamar. Namun hal itu malah membuat nenek Ino dan kakek Saito takut nih bakal ketahuan. Ayo ngapain yuk? Lanjut, setelah Mino mandi, terlihat Igarashi dan Mino masih salting satu sama lain karena kejadian tadi di kuil. Sehingga Igarashi kepikiran nih, apakah ia harus menggapai cintanya dengan beraksi duluan. Dan saat melihat Mino, Mino juga berpikiran seperti itu nih. Tapi Mino mencoba berterima kasih kepada Igarashi yang sudah berbuat baik kepadanya. Sehingga itu membuat Igarashi menjadi sangat senang nih. Lalu ketika mereka sama-sama ingin mengungkapkan perasaannya, dan saat sampai di puncak, Mino mendengar suara. Sehingga ketika Mino keluar, ternyata sang kakek dan sang nenek sedang menguping mereka. Dan
Lalu kita diperlihatkan masa lalu di mana Nenek Ino menaiki kereta yang dulunya sangat ramai, namun sekarang sudah sepi karena termakan zaman. Di mana hal itu membuat Nenek Ino merasa kasihan kepada masinis berserta kenangan masa lalu. Namun sekarang berbeda Rek, di mana Nenek Ino mengajak teman-temannya untuk menaiki kereta sambil berkeliling kota. 今日はどちらへ？毎朝行くべって話でな。ほら初さんたち天使さん、柱にはあんたらが必要だ。久しぶりの電車。 Lalu kita melompat ketika musim dingin. Kita diperlihatkan kakek dan nenek Saito pulang dari kota. Akan tetapi mereka melihat di jalan terjadi macet yang sangat panjang yang disebabkan oleh pengendara yang tidak berani untuk memicu mobilnya karena hujan salju. Sehingga sang kakek akan menunjukkan skill mengendarinya nih selama 60 tahun. Dan じいさまは雪道を視界が悪くても ya, kenapa sang kakek bisa mengendarai mobil di salju yang sangat lebat ini? Itu karena sang kakek hanya mengandalkan insting dari ban mobilnya. Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Karena kemarin turun hujan salju yang sangat lebat, sekarang Nenek Ino mulai membersihkan halaman taman dan juga jalan di sekitar rumahnya. Di mana Nenek Ino sangat senang karena ia bisa berkeringat lagi. Sebab saat tua ia tidak bisa berkeringat sama sekali. Dan gara-gara hal tersebut, Nenek Ino mulai merasa gerah nih. Sehingga Nenek Ino mulai melepas satu persatu jangketnya. Dan ketika kakek pulang, kakek Saito yang awalnya kedinginan, tapi ketika melihat sang nenek yang cuma memakai kaos berserta keringat yang menggelucur, membuat kakek Saito pun panas kembali dong. Dan kepesing. Aduh, ngakak banget. Kisah 11. Kemudian kita melompat beberapa hari sebelum tahun baru, di mana seluruh keluarga kakek Saito datang ke rumahnya. Dan kita diperlihatkan anak tertua Saito, yaitu Yoshiaki, yang berniat membantu kakek membuat kimochi. Maksudnya mochi Rek. Akan tetapi Yoshiaki tidak kuat dong dan malah encok duluan. Sehingga sang kakek pun akan menunjukkan betapa overpowernya dirinya meskipun sudah tua. Sehingga そうだろう、カエルさん。こうなるから交代したくなかった。sontal lah Yoshiaki langsung kena mental. Kemudian kita diperlihatkan ketika kakek membuat boneka salju berukuran besar. Tak hanya satu, melainkan sangat banyak. Di mana sang kakek membuat boneka salju itu karena ingin dipuji oleh cucu-cucunya. Di mana sang kakek ingin menyenangkan para cucu cicitnya yang pulang ke kampung halaman ini. Meskipun agak capek sedikit sih. 確かカードゲームのダークフェニックスドラゴンだって。青森ついてからそればっかだな。 Kemudian kita diperlihatkan kakak nenek Ino. Di sisi lain, para cucu-cucu nenek bermain kartu tradisional yang ditemani oleh kakak nenek Ino. Oh ya, perkenalkan, kakak nenek Ino, dia bernama Nenek Suru. Di mana permain kartu ini adalah permainan Nenek Suru pada waktu kecilnya. Sehingga tiba-tiba Nenek Suru ingin ikut bermain dong. Di mana awalnya mereka meremehkan Nenek Suru yang sudah tua. Akan tetapi Nenek Suru menunjukkan skill terpendamnya. Di mana ketika nenek bermain, mereka pun langsung kena mental. Nek, ingat Nek, sudah tua Nek. Lalu kita melompat ketika mereka mulai merayakan tahun baru, di mana mereka berkumpul sambil memakan mochi buatan nenek. Kemudian kita diperlihatkan cicit kakek Saito yang bernama Kosuke, yang tiba-tiba ingin memijat sang kakek. Tapi saat pamannya minta, Kosuke tidak mau memijatnya dong. Tapi jika nenek, ia mau nih. Wah, sehingga Kosuke seperti merencanakan sesuatu. Lalu ketika waktu yang mereka tunggu-tunggu tiba, di mana sang kakek akan memberikan para cucunya hadiah tahun baru seperti Imlek gitu Rek. Di mana Shiori mendapatkan uang 1000 yen. Akan tetapi Kosuke hanya mendapatkan 500 yen nih, dan juga kartu hadiah buku. Alhasil Kosuke pun kecewa berat dong karena hadiahnya tidak sesuai ekspektasi.
Kenapa tuh anak kek? Nggak tahu, mungkin strateginya gagal tadi. Nah, selanjutnya para keluarga berkumpul sendiri-sendiri, di mana anak muda bermain video game, para laki-laki minum minuman, dan di belakang para wanita mengadakan pertemuan khusus di mana mereka semua ingin curhat kepada sang nenek tentang keluh kesah kehidupan mereka. Di mana sang nenek memberikan wejangan kepada mereka semua untuk hidup bermanfaat bagi orang lain dan memberikan semua solusi permasalahan hidup mereka. Sehingga itu membuat mereka pun langsung memeluk sang nenek nih. Dan saat sang kakek menghampiri istrinya, ia kaget dong karena melihat istrinya seperti bidadari. Pesing. Nah, kemudian Shiori dimintai tolong oleh nenek dan kakek untuk membalas pesan satu persatu dari teman-teman kakek dan nenek Saito, karena ini adalah sosial media bagi mereka berdua. Akan tetapi karena hal tersebut juga, keesokan harinya tiba-tiba mereka berdua mendapatkan banyak telepon nih dari teman-temannya. Nah, singkat cerita, Shiori dan Mino pun pamit pulang dulu. Akan tetapi saat Kosuke diajak pulang, ia tidak mau dong. Sehingga sang ibu pun memujuknya dengan membandingkan ayahnya yang sama dengan kakek Saito, karena mereka berdua kan sangat mirip gitu. Akan tetapi Kosuke masih tetap memilih sang kakek. Sehingga sang nenek pun memberikan Kosuke boneka Teddy yang sebelumnya mereka dapatkan di festival musim panas. Lalu sang kakek dan nenek berjanji akan selalu berada di samping Kosuke ketika boneka itu masih bersamanya. Sehingga pada akhirnya Kosuke pun mau pulang. Kemudian kita melompat beberapa hari kemudian ketika Mino dan Igarashi ingin datang ke kebun apel sang kakek untuk belajar berkebun. Sehingga sang kakek pun mengajarinya banyak hal nih, mulai dari memotong dahan apel dan yang lain-lain. Lalu sang kakek berbisik kepada Igarashi bagaimana hubungan Igarashi dengan Mino belakangan ini. Dan dengan wajah agak salting-salting sendiri, Igarashi menjawab kalau hubungannya mereka baik-baik saja kok. Dan kenapa kakek menanyakan hal tersebut? Sebab selama ini kakek Igarashi selalu menagih kapan cucu mereka akan menikah. Waduh. Lihat tuh apa yang dilakukan kakek nek. Ya, biarin Mino. Kemudian nenek gantian bertanya kepada Mino, di mana tumben Mino datang ke kebun mereka mengajak Igarashi. Alasannya sih Mino ingin belajar caranya berkebun. Tapi sang nenek tahu, sebab pasti alasan Mino yang sebenarnya datang ke sini adalah ingin menghabiskan waktu bersama Igarashi kan. Tahuan nggak tuh? Kepesing. Dan tiba-tiba Igarashi memanggil nama depan Mino, sehingga rahasia mereka berdua pun terbongkar nih di depan sang kakek. Alhasil Mino pun salting lagi. Kemudian sang kakek dan sang nenek menyuruh mereka untuk melanjutkan pekerjaannya, karena mereka berdua akan beristirahat terlebih dahulu. Lalu sang kakek menitip pesan kepada mereka kalau ia akan menyerahkan sisanya kepada Igarashi. Kemudian sang kakek mengajak nenek berjalan-jalan sebentar. Lalu mereka duduk sambil memandangi Gunung Iwaki yang terlihat cantik di hari ini. Nah, di situ mereka berdua saling berdekatan dan dikarenakan cuaca di hari ini sangat bagus, sampai itu membuat mereka pun mengantuk. Nah, terungkap kalau sang kakek sudah mengetahui Shiori sudah menemukan calonnya, di mana gara-gara Satoshi sekarang Shiori semakin semangat belajar dan ingin menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Bahkan kedua orang tua mereka pun juga saling bertemu. Selain itu di Tokyo, Akemi sudah menjadi tenang dengan kehidupannya karena nasihat sang nenek sebelumnya. Dan soal Yoshiaki, ia sekarang sudah menemukan tempat kerja yang baru. Sehingga di situ mereka berdua tidak bisa membayangkan apa lagi yang terjadi selanjutnya kepada anak cucunya. Sehingga mereka pun berharap semuanya akan berjalan baik-baik saja. Kemudian mereka berdua saling flashback satu sama lain, mulai dari mereka bermain baseball, merayakan liburan musim panas bersama anak cucu, dan lain-lain. Lalu sang kakek menanyakan permohonan sang nenek, tapi sang nenek tidak punya, sebab semua permohonannya sudah terkabul. Lalu tiba-tiba mereka berdua menutup matanya, dan tidak diperlihatkan bahwa jam pasir mereka sudah habis. Wah, apakah ini pertanda kalau sang nenek dan sang kakek sudah tiada? Lalu kita diperlihatkan orang-orang di sekitar mereka yang sudah bahagia
bahagia dengan kehidupannya. Kemudian dari belakang, Shiori bersama Igarashi berniat mengajak kakek dan neneknya makan siang bareng. Akan tetapi mereka tidak mau mengganggu kakek neneknya yang sedang tertidur, sehingga mereka pun mencari tempat sendiri. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi kepada kakek nenek sekarang. Kemudian kita melompat 50 tahun kemudian, di mana kita diperlihatkan Mino dan Igarashi sudah menjadi kakek dan nenek yang mewariskan kebun apel kakek nenek Saito. Di mana kita diperlihatkan Igarashi sedang berlari menuju ke Mino untuk memberitahu bahwa pohon apel yang mereka tanam dahulu saat kecil mengeluarkan apel emas. Di mana mereka sudah tahu keajaiban yang ada di apel tersebut. Makanya mereka berpikir akan memakannya dan akan menjadi penerus kakek nenek Saito. Dan episode kali ini pun tamat re. Wah, gak nyangka bakal berakhir seperti ini. Happy ending lah. Karena kakek nenek Saito sudah bisa meninggalkan mereka semua dengan bahagia. Dan pesan-pesan yang kita dapat dari anime kali ini adalah pasangannya sejati ialah pasangan yang selalu bersama kita sampai akhir hayat. Meskipun dengan banyak tantangan di kehidupan kita, jika itu dipecahkan bersama pasangan kita akan terasa ringan. Itulah saya admin Cak Movie mengucapkan terima kasih yang telah menonton sampai akhir ini. Dan sampai jumpa di anime berikutnya re. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepising.